Shalom. Kita lihat pemeliharaan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas penghalang untuk masuk ke tanah perjanjian. Penghalang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan janji sama kita semua untuk masuk ke dalam satu tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Saudara bisa lihat di Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Iya. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Di sini dibilang kita akan masuk ke satu negeri yang limpah dengan susu dan madu. Kalau cuman sekedar susu dan madu, saya yakin di Belanda juga banyak. Tapi yang Tuhan maksud dengan susu dan madu di sini, susu artinya pemenuhan. Madu, apa yang lebih manis dari madu? Apa yang lebih manis dari madu? Gula. Nggak ada yang lebih manis dari madu. Yang lebih manis dari madu hanya cinta kasih. Satu negeri yang penuh dengan susu dan madu artinya kita mengalami pemenuhan dari Tuhan dan kita mengalami kelimpahan kasih karunia. Di negeri itu, saudara dan saya tidak lagi punya air mata. Tidak lagi ada ratap tangis, tidak lagi ada air mata. Di dunia kita masih menangis, di dunia masih penuh dengan air mata, penuh dengan ratapan, penuh dengan pergumulan. Tapi begitu sampai di negeri itu, semuanya terhapuskan. Wahyu 21 ayat keempat. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi perkabungan di sana. Terus? Atau ratap tangis, atau duka ratap cita. tangis, duka cita. Terus? Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semuanya telah berlalu, semua sudah lewat. Selama di dunia, saudara akan ngalamin. Tapi begitu sampai di sana, semua sudah berlalu, semua sudah lewat. Pertanyaan saya sekarang, apakah saudara menang untuk masuk ke sana? Simak ya, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu, kita diperhadapkan pada berbagai halangan untuk menguji kita, untuk menguji saudara dan menguji saya. Kita lihat, bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan memurnikan saudara, Tuhan memurnikan saya, supaya kita layak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Hakim 3 ayat 1 sampai ke 5. Hakim-Hakim 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu. Ada bangsa yang sengaja ditinggal untuk mencobai. Ada bangsa yang sengaja ditinggal untuk mencobai orang Israel. Terus? Dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Iya. Orang-orang Israel yang tidak pernah mengenal perang Kanaan diizinkan tinggal di daerah itu supaya mereka berperang. Saya bilang sama saudara, kalau saudara jadi orang Kristen dan saudara tidak mau berperang, perang lawan diri sendiri, perang lawan ego, saya bilang engkau tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Saya ulang sekali lagi, jika engkau mengaku dirimu orang Kristen dan engkau tidak mau berperang melawan diri sendiri, melawan keinginan, saya bilang sama saudara, engkau tidak layak masuk tanah perjanjian. Engkau layak masuk tanah sengketa.
Terus ayat 2. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ya, supaya orang-orang Israel yang tidak pernah mengenal perang dilatih berperang. Saya bilang ya, kalau saudara mengaku orang Kristen dan tidak mau berperang, nggak bisa masuk tanah perjanjian. Saudara harus perang. Terus Hakim-Hakim 3 ayat 3. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. iya, ayat 4. Hakim-Hakim 3 ayat 4. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada Iya. nenek moyang mereka. Kalau saudara mendengar perintah Tuhan, kalau saudara mendengar perintah Tuhan, saudara pasti menang perang. Pasti. Tuhan gak pernah izinkan saudara kalah dalam berperang. Hanya orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, dia kalah dalam peperangan. Terus Hakim-Hakim 3 ayat 5. ayat 4 dulu, tadi belum selesai kayaknya. Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa? Iya, terus ayat 5. Hakim-Hakim 3 ayat 5. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, Orang Kanaan, orang Het, Orang orang Het, Amori, Amori, orang Feris, orang Feris, orang Hewi, orang Hewi, dan orang Yebus. dan orang Yebus. Inilah penghalang-penghalangnya yang menghalangi saudara masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa 7 bangsa, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. saya bilang ya, ada 7 bangsa di depanmu. Bangsa apa aja? Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Itu ada 7 bangsa di depanmu, dan mereka jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak. Saudara enggak ngelihat? Sekali lagi, saudara enggak ngelihat bangsa itu. Saudara enggak ngelihat dengan mata kepalamu bangsa itu. Tapi saudara terus digodok setiap hari oleh bangsa itu. Digodok setiap hari sama bangsa itu. 7 bangsa. Supaya apa? Supaya saudara tidak masuk tanah perjanjian. Saya bilang sekali lagi, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya apa? Apakah engkau mendengar suara Tuhan atau tidak? Buktiin kalau engkau mendengar suara Tuhan, engkau jadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Secara yuridis, engkau sudah selamat. Secara yuridis, engkau sudah selamat. Tapi secara de facto, engkau harus berperang. Sekali lagi, secara yuridis, engkau sudah selamat. Tapi de factonya, pada kenyataannya, kita harus berperang untuk mencapai atau untuk mengambil keselamatan itu. Enggak gampang. Jangan kira saudara hidup suka-suka, tiba-tiba sakit, mati, langsung bilang, Tuhan selamatkan aku. Selamat. You mana tahu yang jemput setan? Kita nggak tahu. Kan nama Yesus kita selamat. Nggak begitu juga, nggak segampang itu. Nggak semudah itu.
Kristen gampangan dong. Kita jadi Kristen gampangan banget. Nggak ada peperangan. Kalau nggak ada peperangan, nggak ada upah dong. Kalau nggak ada peperangan, nggak ada kemenangan dong. Kan firman Tuhan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Betul nggak? Di mana kemenanganmu? Kenapa? Karena kita sudah mengalahkan maut dengan cara hidup yang memuliakan Allah setiap hari. Cara hidup yang memuliakan Allah setiap hari, itulah kekalahan dari maut. Kita dapat berkata, "Hei maut, di mana sengatmu?" Sayang ya, manusia hidup tapi di bawah bayang-bayang hawa nafsu. Bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa kalau hidup kita masih di bawah bayang-bayang hawa nafsu. Galatia 5 ayat 24. Saya mau cepat sedikit karena kita akan bahas 7 bangsa ini. Saya mau cepat sedikit ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lihat, kalau saudara adalah milik Kristus, saudara salipin semua hawa nafsu dan semua keinginan saudara. Kalau saudara bukan milik Kristus, ya udahlah, nggak ada persoalan. Tapi kalau saudara mengaku milik Kristus, hawa nafsu dan semua keinginannya itu harus digantung di atas kayu salib. Amin. Oke. Ada penghalang-penghalang untuk saudara masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang pertama, tadi di Ulangan 7. Yang pertama, Ulangan 7 ayat 1. Orang Het ini bahasanya berarti teror. Penghalang pertama untuk saudara masuk ke dalam tanah perjanjian namanya intimidasi atau teror. Gampang iblis buat saudara mundur dari Tuhan, gampang. Takut-takutin aja. Wah. Kabur kita. Sorry ya. Iblis bentuknya ya bukan yang bertanduk serem menakutkan, enggak, sekarang enggak kayak gitu. Kadang rok pendek, kadang serba terbuka, kadang debt collector. Iblis nakut-nakutin kita dengan segala kebutuhan kita. Dia bikin kita kena teror. Orang Het artinya teror, intimidasi. Ini bicara soal ketakutan. Ini adalah raksasa pertama yang menggiring kita pada ketakutan, kebimbangan, intimidasi. Saudara lihat ya. Saudara lihat. Saudara tahu cerita Elia? Tahu? Elia dikejar-kejar sama cewek namanya Isabel. Bukan dikejar mau dipacarin atau apa, enggak. Elia dikejar mau dibunuh sama Isabel. Waduh, ini cewek garang banget. Elia saking ketakutannya, apa yang dia bikin? Dia ngumpet di goa, dia bilang, "Tuhan, mati aja udah gue." Berapa banyak orang Kristen dikejar-kejar sama masalah dan bilang, "Mati aja gue." Saya bilang ya, kalau kekristenan kita cuman menghadapi masalah dan kita nyerah, halo? Kalau kekristenan kita menghadapi masalah dan kita nyerah, saya bilang, betapa rendahnya iman kita. Saya bilang, betapa engkau merendahkan Allah yang begitu besar. Tapi Pak, masalah saya besar. Iya, saya bilang iya, berani ngomong iya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, engkau akan menghadapi bangsa-bangsa yang jauh lebih besar daripadamu. Tapi sadar nggak saudara?
Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita. Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita. Saudara perhatiin, betapa menakutkan kekristenan itu. Ketika kita mulai dikejar sama tagihan, ketika kita mulai dikejar sama masalah, kita bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita salahin Tuhan. Kita lempar kesalahan itu ke Tuhan. Betapa menakutkannya kekristenan. Begitu apa yang kita mau, kita nggak dapat, kita bilang, Tuhan, cabut aja nyawaku. Begitu dicabut beneran, baru lu tahu. Belum sampai dicabut, masih setengah mati, setengah hidup, baru, Tuhan ampuni aku. Katanya mau dicabut. Bahaya saudara, bahaya. Ini raksasa atau bangsa pertama yang menghalangi saudara masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu masalah, teror. Kadang teror datang tidak berbentuk manusia. Nih, Rizka datang, itu teror. Teror tidak berbentuk manusia. Kadang teror itu berbentuk pikiran. Pola pikir kita yang mau jadi seperti apa yang kita mau. Itu teror. Kenapa? Karena pikiran kita tuh liar banget. Dan kita mau yang enak-enak semuanya. Saya bilang sama saudara, benar gak? Berapa kali saya ngomong, ini portal. Iya. Betul? Iya. Ini portal. Portal terbuka, semua masuk ke dalam saudara. Begitu portalnya terbuka, semua yang kotor-kotor, semua yang hitam masuk ke dalam saudara. Portalnya tuh di sini. Begitu ditutup portalnya, dia nggak bisa masuk. Tapi begitu portalnya dibuka, saudara mulai takut, mulai khawatir, mulai bersungut-sungut. Siap-siap. Semua yang kacau, semua yang jelek masuk ke dalam saudara. Oke? Itu bangsa yang pertama. Orang Het yang artinya teror. Ini juga bicara soal intimidasi dan ketakutan. Yang kedua, orang Girgasi, orang Girgasi. Yang kedua adalah orang Girgasi yang artinya play dweller, atau orang yang mengandalkan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Orang-orang yang selalu melihat fakta, realitis, akhirnya jatuh di dalam pengetahuan. Jatuh di dalam pengetahuan. Ini bangsa kedua yang menghalangi saudara. Apa? Mengandalkan pikiran dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika saudara mulai ngelihat raksasa, apa yang saudara bikin? Apa yang saya bisa bikin? Apa yang saya bisa lakukan? Ini sudah terbiasa menjadi tradisi manusia. Ketika manusia mulai dihimpit oleh masalah, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu. Saudara lihat ya, saudara lihat hal ini terjadi pada Saul. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ngumpet semuanya. Halo, ini perang, bukan petak umpet. Kita bisa ketawa, tapi saudara lihat ya, begitu semua yang gede datang ke dalam saudara, datang di hidup saudara, masalah-masalah yang besar datang dalam hidup saudara, apa yang saudara bikin? Sembunyi kita. Apa yang kita bikin? Cari jalan keluar, cari jalan keluar, cari akses. Gimana caranya saya selamat? Yang kita andalkan apa? Begitu kita sakit, yang kita andalkan apa? Obat. Yang kita andalkan apa? Dokter. Yang kita andalkan apa? Medis.
Pernah nggak saudara datang ke Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Tuhan, kalau saya belum punya, Tuhan kalau saya belum ada, biarkan Tuhan menyembuhkan saya. Tapi kalau saya ada, biarkan Tuhan. Biarkan Tuhan pakai cara Tuhan. Jangan pernah andalin kekuatan kita. Karena pada waktunya, apa yang kita punya tidak pernah bisa nolong kita. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah ngandalin apa yang kita punya. Karena pada waktunya, apa yang kita punya pun gak bisa nolong kita. Hanya apa yang kita pegang yang bisa nolong kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Terus ayat 7. 1 Samuel 13 ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Lihat ya, ini bahasa Alkitab, bahasa hiperbola. Bisa bayangin semua warganya yang ikut Saul, semua gemetar. Bisa bayangin kalau satu gerombolan itu gemetar, goyang itu, gempa bumi. Ini artinya semuanya ketakutan, karena teror orang Het yang pertama. Tapi mereka mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Berikut ayat 8. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ya, begitu Samuel nggak datang, satu-satu rakyat kabur. Saul bilang, waduh kalau kabur semua gue sendiri. Ayat 10. 1 Samuel 13 ayat 9 10. dulu deh. 1 Samuel 13 ayat 9. Mulai pakai otak, mulai pakai pikiran. Apa yang saya bisa bikin? Begitu terjepit, logika mulai main. Begitu terjepit, logika mulai main. Dan pikiran kita itu banyak sekali disusupi oleh kuasa gelap. Banyak sekali distorsi dari kuasa kegelapan. Terus, Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. lihat ya, dia mempersembahkan korban bakaran ayat 10. 1 Samuel 13 ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Iya, baru saja, kemudian langsung Samuel datang. Ayat 11. Apa yang Samuel katakan? Terus 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? apa sih yang kamu berbuat? Kamu andalin pikiranmu, kamu andalin kekuatanmu. Ini Girgasi. Kalau saudara mulai andalin pikiran, andalin kekuatan, saudara bilang, saya terjebak dalam perang lawan Girgasi. Terus, Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. iya, ini kejahatan besar. Kenapa? Karena dia bukan imam. Hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul bukan imam. Oleh sebab itu, ditentang dia. Semua yang ada pada dia pindah ke Daud. Kenapa? Dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia kehilangan roh Allah. Kenapa? Karena dia mengandalkan pikiran. Dia andalin kekuatannya. Dia andalin pikirannya. Yang ketiga, orang Amori. Yang ketiga, orang Amori, yang artinya kecongkakan, kesombongan, pride, harga diri. Saya ulang, orang Amori artinya kecongkakan, kesombongan, pride, harga diri. Orang yang sering direndahkan cenderung fight, berhasil.
fight berhasil, orang yang selalu direndahkan. Kenapa? Orang yang selalu direndahkan cenderung berhasil. Kenapa? Karena mereka merasa, gua dihina, gua harus berjuang sampai gua berhasil. Begitu gua berhasil, gua akan tunjukin kalau gua orang yang bisa. Begitu dia berhasil, dia akan semena-mena sama orang lain. Ini yang namanya luka batin. Orang ini membangun tembok dengan keberhasilan dan membuktikan dirinya sendiri. Nyata sekarang banyak orang Kristen yang ditaklukkan oleh orang-orang Amori, oleh harga diri yang tinggi. Sulit saudara mengampuni orang lain, gampang sekali saudara terluka. Sekali lagi, sulit saudara mengampuni orang lain dan gampang sekali saudara terluka. Inilah saudara sudah ditaklukkan oleh bangsa Amori. Kalau saudara nggak mau ngampunin orang, saudara terluka, sedikit terluka, sedikit terluka, sedikit terluka. Saya bilang sama saudara, saudara di bawah kaki bangsa Amori. Kita ditaklukkan oleh harga diri yang begitu tinggi. Kita merasa penting. Tanpa kita nggak akan berhasil. Tanpa kita semua tidak ada. Kita merasa, saya nih orang penting, saya nih orang bisa, saya nih orang berhasil. Sombongnya luar biasa. Membuat kita nggak bergantung sama Tuhan. Nggak bergantung lagi sama Tuhan. Hal ini terjadi juga di dalam suatu pelayanan. Ketika saudara masuk di dalam satu pelayanan dan saudara merasa diri saudara adalah orang penting di dalam pelayanan, saya bilang, engkau sudah takluk sama bangsa Amori. Pelayanan itu menjadi hamba, bukan menjadi bos. Saya ulang, pelayanan itu menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Saudara harus mengabdi kepada Tuhan, bukan saudara harus menjadi tuan. Bahaya luar biasa ketika saudara mengabdi kepada Tuhan tapi saudara menjadi tuan. Saudara punya harga diri yang tinggi. Ini bangsa Amori, orang-orang yang ditaklukkan oleh Amori. Saudara mau masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa. Saudara takluk sama orang Het, sama masalah yang begitu besar. Saudara ngeluh, ngedumel. Saudara mulai andalkan pikiran, mulai andalkan kekuatan. Berikutnya, saudara mulai punya harga diri ketika saudara mulai berhasil. Saudara mulai hancurin orang di kiri kanan saudara, dan saudara mulai bikin ulah di situ. Keempat adalah orang Kanaan. Orang Kanaan. Kanaan adalah bangsa pedagang yang merendah, yang berpegang pada uang. Fokus kepada materi. Ketika saudara ikut Tuhan, saudara fokus sama materi. Saya bilang, engkau nggak layak ikut Tuhan. Engkau nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dua Tuhan, engkau nggak bisa abdi. Tuhannya mana? Tuhannya Yesus. Saya bilang, Tuhan saya Yesus. Iya, begitu nggak punya uang, saudara ngeluh. Saya bilang, Tuhanmu bukan Yesus, Tuhanmu rupiah, Tuhanmu dolar, Tuhanmu Soekarno-Hatta. Hati-hati ya, hati-hati ya. Kalau ada begini, di sini masih ada begini, saya bilang bertobatlah benar-benar. Kenapa? You nggak tahu waktunya kapan. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Tempat yang penuh dan limpah dengan susu dan madu. Tapi kalau engkau terhalang, masalah keuangan, masalah kebutuhan, kita jadi tertekan. Saya bilang, engkau di bawah bayang-bayang bangsa Kanaan. Hati-hati saudara, hati-hati. Yang kelima, saya cepat-cepat ya, saya cepat. Sorry, saya cepat-cepat. Orang Feris.
Feris, yang artinya perpecahan atau pemisah. Ini buah dari harga diri. Lihat, di dalam gereja banyak terjadi perpecahan. Kenapa? Karena ada orang yang membawa roh perpecahan itu. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, ngomong ke sana, jelekin orang, jelekin ini, padahal dia sendiri yang paling jelek. Si A begini, si B begini, si C begini, si ini begini. Saya bilang ya, kalau you tahu lebih baik you diam dan mulailah berdoa. Nggak usah bongkar aib orang. Nggak usah bongkar aib orang. Kenapa? Karena aibmu yang akan terlihat. Saya bilang ya, nggak usah bongkar aib orang. Karena aibmu yang akan terlihat. Mulailah doain orang supaya aibmu juga tidak terlihat. Amin. Ini orang Feris yang membawa perpecahan. Ambisi, punya kepentingan diri sendiri. Aduh, bahaya loh kalau saudara orang Kristen, tapi saudara punya begini nih. Saudara punya harga diri, saudara ngomongin orang, ngejelekin orang sana sini. Saudara butuh pengendalian diri. Saudara butuh kesabaran. Saudara butuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya bilang ya, simak ya. Orang yang tidak lagi ngomongin orang lain adalah orang yang telah tuntas sama dirinya sendiri. Simak. Kalau saudara nggak ngomongin orang, berarti saudara sudah menang lawan diri sendiri. Itu dia. Saya pernah ngomong sama saudara kan, orang yang sering ngomongin orang, pasti jarang ngomong sama Tuhan. Semakin banyak saudara ngoceh ngomongin orang, semakin kelihatan engkau jarang ngomong sama Tuhan. Amin gak sih? Amin. Oh amin, yang diomongin banyak. Hati-hati ya sama roh pemecah. Hati-hati dengan roh pemecah. Saya bilang ya, kita satu keluarga. Walaupun kita lain bapak, lain ibu. Saya lahir dari ibu mana, saudara lahir dari ibu mana, tapi kita satu tujuan. Dan kita punya satu Bapa di sorga, sama namanya Yesus Kristus. Stop bicarain orang, mulailah bicara dengan Tuhan. Amin. Stop perpecahan, mulailah mempersatukan. Ego itu memecah, kasih itu mempersatukan. Amin. Saudara mati bagi diri sendiri, mati dari ambisi pribadi, agar saudara dapat menerima keinginan hati Allah. Ingat saudara, kita satu tubuh Kristus, kita lengkap, kita harus bersinergi dengan tubuh yang lain. Sekali lagi, saudara harus bersinergi dengan tubuh yang lain. Kalau saudara nggak bisa bersinergi dengan tubuh yang lain, berarti saudara kambing. Amin. Saya ulang ya, siapapun yang tidak bisa bersinergi dengan tubuh yang lain, saudara bukan tubuh Kristus. Ya, kita satu tubuh nih, satu tubuh bangunan namanya Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Kita harus bersinergi. Darahnya Kristus itu harus mengalir di dalam saudara. Supaya apa? Supaya darah itu lancar dan supaya saudara bisa bergerak normal. Amin. Tidak ada perpecahan. Kalau saudara membawa perpecahan, ngomongin orang, jelek-jelekin orang sana sini, berarti saudara takluk kepada orang Feris, takluk kepada bangsa Feris. Yang keenam, orang Hewi. Orang Hewi artinya life given, yang bicara soal kenyamanan.
kenyamanan hidup. Saya tanya sama saudara nih, saya tanya begini nih. Yesus dicobai sama iblis, betul gak? Disuruh ubah batu jadi roti. Salah gak sih makan roti? Salah gak? Makan roti gak salah. Makan roti gak salah, tapi kalau yang nyuruh iblis itu salah. Saya ulang ya, makan roti itu gak salah. Jangan sampai saudara bilang, waduh saya gak mau makan roti lagi karena Tuhan dicobai iblis dengan roti. Ya, itu kenyamanan. Itu bicara soal kenyamanan. Tuhan, Alkitab menyatakan kalau makan roti itu gak salah, tapi kalau yang nyuruh iblis itu salah. Saya bilang sekali lagi ya, makan bakmi pun gak salah, tapi kalau iblis yang nyuruh itu salah. Makan cabai gak salah, tapi kalau yang nyuruh iblis itu salah. Paham gak? Makan babi gak salah, jangan salahin babi, tapi kalau yang nyuruh iblis itu salah. Ini bicara soal kenyamanan, life given, kenyamanan hidup, bertalian dengan materi. Kalau kita dibawa bayang-bayang kenyamanan, saya cari nyaman, cari nyaman, cari nyaman. Jangan pelayanan di Chosen, jangan pelayanan Chosen, orangnya munafik. Saya bilang ya, you cari nyaman, you bukan cari Tuhan, gitu aja. Berapa banyak orang Kristen hari ini cari nyaman, bukan cari Tuhan. Saya pernah, berapa kali saya kedatangan hamba-hamba Tuhan, datang sama saya komplain soal pelayanan. Komplain soal pelayanan sana sini, komplain sana sini, pelayanan ini begini, pelayanan, wah Pak dia menyakiti saya, waduh begini. Saya bilang, kasihan banget ya. Akhirnya, saya cuman kasih tangan, saya bilang gini, selamat datang di ministry yang sesungguhnya. Saya cuman bilang gitu, ini ministry yang sesungguhnya, di mana besi menajamkan besi. Sesama harus menajamkan sesamanya. Wah Pak, jadi saya harus pertajam Bapak. Saya bilang, you bikin ulah, you berhadapan dengan Bapak. Oke? Kita sudah sampai orang ke-6 nih, bangsa ke-6. Sekarang bangsa ke-7 orang Yebus. Orang Yebus. Orang Yebus adalah orang yang terbelenggu sama dosa. Nggak mau lepasin diri dari dosa. Ini masalah fatal orang Yebus ini. Banyak dari kita terbelenggu sama dosa, dan kita menikmati dosa tanpa mau melepaskan diri dari dosa. Saudara lihat ya, saya kasih satu contoh. Yonatan itu benar gak? Lurus gak? Lurus? Sekarang kita lihat sama-sama ya. Kita pelajari Yonatan. Ya. Yonatan itu dipakai Tuhan. Oke, 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, dia lurus, dia benar. Terus lanjutkan ayat 7. Dia dipakai Tuhan nih. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Terus 1 Samuel 14 ayat 7. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya,
Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. Nah, sekarang ayat 13. Dia dipakai Tuhan untuk hancurin musuh. Berapa banyak dari kita juga dipakai Tuhan. Tapi begitu dipakai Tuhan, bisa aja Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Aku telah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Tuhan bilang, pergi kamu. Aku gak kenal kamu. Terus ayat 13. 1 Samuel 14 ayatnya ke-13. 1 Samuel 14 ayat 13. Kita sama-sama belajar ya tentang Jonatan ya. Ya, terus. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Ayat 14. 1 Samuel 14 ayat 14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajak ladang. Ya, jarak yang sangat pendek untuk berhadapan-hadapan, tapi dia menimbulkan kekalahan dari musuh yang begitu hebat. Terus ayat 15. 1 Samuel 14 ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Oke. Sekarang lihat 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Simak ya. Jonatan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Ayat ya 1 sampai 4. 1 Samuel 18 ayat tadi, 1. Saya minta waktu. Ya, terus. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Nah, kalau Daud itu Yesus, Jonatan itu gereja. Berpadu nih. Berpadu. Di mana Jonatan mengasihi Daud dan Daud mengasihi Jonatan. Di mana Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus. Berpadu jiwa kita. Terus? Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saya mengasihi Tuhan seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Bahkan saya relakan segala-galanya demi Tuhan. Terus? 2. 1 Samuel 18 ayat 2. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Terus Saul bawa Jonatan. Terus 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. lihat, sangat mengasihi. Kita sangat mengasihi Yesus. Terus 1 Samuel 18 ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. dia tanggalin semuanya demi Tuhan. Berapa banyak orang Kristen menanggalkan semuanya demi Tuhan. Terus Dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya. lihat, sampai baju perangnya dikasih juga ke Daud. Terus Sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. semua yang kita punya kita bisa serahin ke Tuhan. Saya tanya, apakah Yonatan mengambil keputusan untuk ikut Daud? Saya ulang sekali lagi, apakah Yonatan mengambil keputusan untuk mengikuti Daud? Tidak. Dia tahu bapaknya itu brengsek, tapi dia nggak bisa ngambil keputusan untuk ikut Daud yang benar. Kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, tapi kita nggak bisa ngambil keputusan untuk berkata tidak pada dosa. Saya bilang, brengsek gak kita? Kacau kita loh. Parah kita sebenarnya. 1 Samuel 20 ayat 14 dan 15. 1 Samuel 20 ayat 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan padaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati. 15. 1 Samuel 20 ayat 15.
Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. 16. 1 Samuel 20 ayat 16. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Iya. Lari ke ayat 30. Lari ke ayat 30. Yonatan tahu kalau Saul tidak benar dan Roh Allah telah minggat dari Saul. Tapi Yonatan terus kembali kepada Saul. Terus 1 Samuel 20 ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? lihat ya. Ngaco nggak Saul? Ngaco banget. Sampai dibilang, waduh, yo kamu anak sundal, kata. Kenapa kamu harus ikut Daud? Terus 1 Samuel 20 ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. lihat ya, Saul bilang apa? Daud itu harus mati. Terus ayat 32. 1 Samuel 20 ayat 32. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Ya, terus 33. 1 Samuel 20 ayat 33. Lalu Saul melempar tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Lihat, benar gak Saul? Enggak. Terus ayat 34. 1 Samuel 20 ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Lihat ayat 39. Lihat ya. 35 dulu. Tadi udah 35. 34, 35. Oke. 1 Samuel 20 ayat 35. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Dia temuin Daud lagi. Terus ayat 39. 1 Samuel 20 ayat 39. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Terus 40. 1 Samuel 20 ayat 40. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Lihat ya. Yonatan udah tahu Saul nggak beres. Tapi dia kenapa nggak mau ikut Daud? Kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, tapi kenapa kita nggak mau ikut Tuhan? Kita bilang kita cinta Tuhan karena saudara rajin datang ibadah, rajin gereja, rajin pelayanan, tapi saudara tidak mau berkata tidak pada dosa. Apa bedanya kita dengan Yonatan? Terus 1 Samuel 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Jangan pikiran jangan kotor ya. Ini cowok sama cowok nih. Artinya ini ciuman yang kudus. Mereka sangat mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Bukan berarti cinta dalam arti hawa nafsu, bukan, tapi mereka saling mengasihi. Terus akhirnya Daud dapat menahan diri. ya,
Daud dapat menahan diri. Terus ayat 40, begitu kita ya datang ke Tuhan, kita bisa nangis-nangis, kita bisa nangis-nangis, tapi di luar dosa jalan terus. Terus 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Terus Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. lihat, ikut Daud gak? Ikut Daud gak? Enggak, Yonatan pulang ke kota. Dia gak ikut Daud, padahal dia tahu Daud itu benar. Coba kalau dia ikut Daud, dia pasti gak mati sia-sia kok. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. 1 Samuel 23 ayat 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Oke. Terus 16. 1 Samuel 23 ayat 16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Iya, dia beri support kepada Daud, tapi dia tetap nggak bisa ikut Daud. Terus ayat 17. 1 Samuel 23 ayat 17. Dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Engkau orang akan Israel." menjadi raja. Dia tahu Daud akan menjadi raja. Dia tahu Daud diurapi. Terus, "Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." aku akan menjadi orang nomor 2 di bawahmu. Lihat ya, kalau Tuhan memerintah, aku pun memerintah bersama Tuhan. Tapi begitu dosa datang, aduh Tuhan, susah gue nolaknya. Nggak mau kita bilang enggak sama dosa. Lihat, terus Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. terus ayat 18. 1 Samuel 23 ayat 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Yonatan balik lagi ke rumahnya. Saudara udah mulai ngelihat ada yang nggak beres di sini. Betul nggak? Betul? Perhatiin baik-baik. Yonatan betul, dia mengasihi Daud, tapi dia nggak bisa ngambil keputusan untuk ikut Daud. Kita betul mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mau melepaskan diri dari ikatan kita. Itu bahaya luar biasa. Apa yang terjadi pada Yonatan? 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 31 ayat 1. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Terus 1 Samuel 31 ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. perhatiin, Yonatan memerintah nggak bersama Daud? Padahal dia bilang, Daud kalau jadi raja, gue jadi orang nomor 2. Ternyata hidupnya sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak pernah bisa ambil keputusan. Saya bilang sama saudara, kalau saudara nggak pernah ngambil keputusan mulai hari ini untuk bertobat, saya bilang kau akan mati sia-sia. Mati sia-sia. Perhatiin hidup Yonatan. Begitu dia mencintai Daud, sampai dia serahkan segala-galanya buat Daud. Tapi terus dia pulang lagi ke rumahnya. Dia kembali lagi ke bapaknya. Dia kembali kepada yang salah. Dia kembali kepada yang salah. Apa yang terjadi? Dia mati sia-sia. Dia nggak jadi pahlawan Daud. Perhatiin, baca di sini. Ada pahlawan-pahlawan Daud.
Ada nggak nama Yonatan? Tidak ada. Yonatan tidak termasuk pahlawan Daud. Kenapa? Karena dia nggak pernah bisa ngambil keputusan untuk ikut Tuhan. Kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, saya bilang, berkatalah tidak pada dosa, karena itulah peperangan. Ingat sekali lagi, saudara, jangan mau dikalahkan oleh bangsa Yebus, yaitu dosa. Jangan mau. Saudara bilang tidak sama dosa mulai hari ini. Jangan jadi seperti Yonatan yang kembali terus kepada dosanya, tapi mulai jadi seperti Daud yang memerintah di akhir hidupnya. Tuhan cuma nangis loh. Tuhan cuma nangis ketika kita terhilang dari hadapannya. 2 Samuel 1 ayat 26-27. 2 Samuel 1 ayat 26. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Lihat, engkau mengasihi aku demikian rupa, tapi engkau sayang, engkau mati sia-sia, engkau gak bisa ngambil keputusan untuk ikut aku. Terus ayat 27. 2 Samuel 1 ayat 27. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Iya, lihat ayat 11. 2 Samuel 2 ayat 11. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lihat, salah, 2 Samuel 1 ayat 11. Ya, 2 Samuel 1 ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. lihat ya, Daud begitu sedih waktu Yonatan mati. Saya bilang ya, ketika kita terhilang dari hadapan Tuhan, Tuhan menangis luar biasa. Waktu Tuhan bawa saya ke neraka, Tuhan cuma netesin air mata. Kenapa? Banyak orang yang terhilang di sana. Saya ngomong sama saudara, iblis jadiin orang-orang yang terhilang itu sebagai trofinya, pialanya, kebanggaannya. Mau nggak saudara jadi piala kebanggaan iblis? Mau nggak saudara jadi piala kebanggaan iblis, atau saudara mau jadi piala kebanggaan Tuhan? Kalau saudara mau jadi piala kebanggaan Tuhan, jangan mau dijajah oleh bangsa-bangsa. Bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Hewi, bangsa Kanaan, bangsa Girgasi, bangsa Yebus. Jangan mau engkau dikendalikan oleh kegelapan. Tuhan mempersiapkan padamu masa depan yang indah dan penuh harapan. Sekali lagi saya bilang, Tuhan mempersiapkan bagimu suatu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Amin. Tuhan berkati.